Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katina Sandra dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang industri dan industri kependidikan umum. Langsung saja, materi pertama yaitu tentang industri. Pengertian industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang bernilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Ensiklopedia Indonesia, industri merupakan bagian dari proses produksi yang tidak mengambil bahan-bahan tersebut langsung dari alam ataupun mengolah dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang bernilai. Tetapi industri sendiri tidak langsung mengambil bahan-bahan dari alam untuk dikonsumsi. Tetapi bahan-bahan diproses dan akhirnya menjadi komoditas yang berharga kepada masyarakat. Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan dasar dari proses produksi dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tapi dengan menghasilkan teknologi. Pada pengertian lain, industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku, pembuatan bahan baku jadi di pabrik dengan menggunakan bahan baku dan penggunaan alat di bidang pengolahan dan sehingga setiap individu boleh memiliki industri. Meskipun demikian, boleh tidaknya seseorang memiliki dan mengembangkan industri tergantung kepada produk yang dihasilkannya. Jika suatu industri menghasilkan produk yang hukumnya haram seperti industri minuman keras, maka industri tersebut tidak boleh dimiliki atau dikembangkan. Demikian pula dari sisi kepemilikan terhadap industri tergantung produk yang dihasilkan. Jika produk yang dihasilkan masuk kategori kepemilikan umum, maka industri tersebut tidak boleh dikembangkan oleh individu atau swasta. Materi kedua yaitu kepemilikan umum dalam industri. Yang pertama, kepemilikan umum dalam Islam. Kepemilikan umum ini ada sebelum Islam datang ke Jazirah Arab yang telah berlaku di Imperium Romawi dan Persia. Beberapa bentuknya adalah: satu, kepemilikan tanah yang tidak ada pemiliknya. Hal ini dinukil dari hadis Nabi, tanah yang tandus adalah bagi Allah dan Rasulnya, kemudian selainnya adalah bagi kalian, lalu siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka itu miliknya, dan tidak ada lagi hak bagi si penanda tanah mati itu setelah 3 tahun. Arti dari hadis yang tadi adalah, jika ada suatu tanah tandus yang memang sudah ditandai oleh seseorang tetapi seseorang tersebut tidak pernah mengolah tanah tersebut, artinya tidak menghidupkan tanah itu dengan bangunan, dengan tumbuhan atau sebagainya, maka jika ada orang lain yang membuat tanah itu hidup seperti menghasilkan beberapa rempah atau bahan baku makanan, maka tanah tersebut akan menjadi milik orang yang menghidupkan tadi. Kedua yaitu kepemilikan tambang dari hasil bumi. Menurut pendapat yang kuat, ia merupakan milik pemerintah. Tanah tersebut tidak diizinkan untuk dimiliki oleh pribadi. Hal ini menyangkut kemaslahatan orang banyak. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan usaha yang dilakukan dengan hasil yang didapatkan. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan usaha. Hal ini ditegaskan oleh para fuqaha
bahwa negara berhak memberikan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun untuk ditumbuh kembangkan. Artinya, jika ada penemuan seperti tambang emas, tambang batu bara, atau tambang minyak, maka itu dianggap milik pemerintah, karena jika dimiliki oleh individu dampaknya akan sangat buruk. Yang ketiga yaitu kepemilikan fasilitas publik seperti air, listrik, pengadaan kebutuhan pokok fasilitas merupakan bagian dari kepemilikan umum. Berdasarkan perkataan Rasulullah SAW, dari salah satu seorang sahabat, ia berkata, "Saya berperang bersama Nabi SAW, lalu aku mendengar beliau bersabda, manusia adalah serikat dalam 3 hal, dalam padang, rumput, air, dan api." Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, seperti air, api, listrik dan api itu sama ya kalau zaman dulu. Air, api itu adalah milik bersama. Contohnya sekarang yang milik bersama itu seperti jalan, masjid, dan masih banyak lagi. Sekarang lanjut ke kepemilikan umum dan industri. Adapun yang termasuk industri kepemilikan umum adalah sarana-sarana umum yang diperlukan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang dimiliki oleh individu, atau yang keadaan asalnya diperbolehkan tetapi kemudian dilarang karena beberapa hal, seperti industri yang bergerak dalam bidang produksi, namun yang diproduksi adalah barang yang dilarang oleh Islam, seperti contoh minuman keras dan masih banyak lagi. Maka kepemilikan pribadi akan berubah menjadi kepemilikan umum. Yang terakhir di sini juga ada kelebihan sektor industri. Yang pertama yaitu produknya memiliki dasar tukar yang tinggi. Yang kedua yaitu menciptakan nilai tambah yang besar. Artinya barang yang diproses oleh industri untuk menjadi barang yang lebih berharga. Yang ketiga yaitu produk variatif dan bermanfaat. Produk variatif dan bermanfaat ini seperti pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, alat mandi yang kita pakai, dan yang keempat adalah keuntungan bagi pelaku lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu tidak tergantung musim, artinya seperti makanan, seperti baju, sabun, dan yang lain-lain itu tidak ada musimnya, artinya industri akan selalu memproduksi barang tersebut. Sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada salah dan kurang mohon dikoreksi. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.